Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus pada seleksi P3K Guru tahap 1. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera dijadwalkan untuk pengusulan NIP P3K, sehingga teman-teman semua secara resmi dapat diangkat menjadi ASN P3K 2021. Lalu bagi teman-teman yang belum dinyatakan lulus, jangan patah semangat, terus berjuang. Persiapkan diri menjelang tahap 2. Semoga di tahap 2 nantinya teman-teman diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan nantinya diberikan kelulusan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official, saya akan menyampaikan sebuah informasi terkait tentang adanya pengusulan tenaga kependidikan honorer untuk diikutkan pada seleksi P3K non-guru. Dan mekanismenya bagaimana, apakah usulan ini dapat diterima atau tidak. Mudah-mudahan harapan kita semuanya bahwasanya perjuangan untuk dimasukkan atau diusulkannya tenaga kependidikan menjadi ASN P3K dapat diterima dengan baik, sehingga rekan-rekan dari honorer tenaga kependidikan termasuk tenaga administrasi dapat diangkat menjadi ASN P3K 2021. Baiklah teman-teman semuanya, informasi kali ini nantinya akan kita bahas secara lengkap di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan, terkhusus informasi-informasi terbaru terkait P3K guru dan non-guru, sehingga teman-teman semuanya yang mengikuti video dan channel ini tidak ketinggalan informasi-informasi P3K. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita bahas video kali ini. Informasi kali ini saya kutip dari tribunjateng.com dengan judul PGRI Jateng minta tenaga kependidikan honorer diikutkan pada seleksi P3K non-guru. Tribunjateng.com Semarang. Setelah proses pendaftaran aparatur sipil negara ASN melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K gelombang pertama untuk guru honorer dilaksanakan, kali ini pemerintah bersiap menggulirkan seleksi P3K gelombang kedua. Pada gelombang kedua ini disebut tidak hanya guru honorer di sekolah negeri yang akan mengikutinya, tetapi juga guru honorer di sekolah swasta. Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Jawa Tengah, Muhdi, menuturkan pada gelombang kedua diharapkan guru honorer yang telah mengikuti tes pada gelombang pertama namun masih belum lolos P3K untuk menjadi prioritas. Pada tahap kedua ini, kami berharap formasi yang masih kosong bisa diisi guru honorer yang telah lolos passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi. Meskipun harus pindah sekolah, kata Muhdi usai peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di Balairung Universitas PGRI Semarang, UPGRIS, Sabtu 20/11/2021. Evaluasi lain yang harus diperhatikan pemerintah pada rekrutmen guru P3K, kata dia, yakni terkait jumlah formasi. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mengambil formasi sesuai kebutuhan guru di daerahnya. Tidak perlu takut karena kekhawatiran beban gaji guru P3K. Pemerintah pusat sudah menjamin bahwa gaji guru P3K ditanggung pemerintah pusat atau anggaran pendapatan belanja negara APBN. Beberapa kebutuhan guru di daerah, ambil semuanya agar formasi yang dijanjikan pemerintah yakni 1 juta guru bisa terpenuhi. Pemerintah pusat juga harus mengecek ke daerah apakah formasi guru yang diajukan pemerintah daerah sesuai kebutuhan angka 1 juta itu atau belum, tegasnya. Seperti diketahui, formasi yang diajukan pemerintah daerah pada rekrutmen P3K gelombang pertama tidak memenuhi angka hingga 1 juta guru. Artinya, ada formasi yang tidak diusulkan pemerintah daerah. Selain itu, Muhdi juga mendesak agar pemerintah juga membuka kesempatan untuk tenaga kependidikan Tendik honorer ikut dalam rekrutmen P3K tenaga administrasi atau non-guru. Ini penting karena tanpa Tendik sekolah tidak bisa berjalan. Guru mengajar sedangkan urusan administrasi harus dikerjakan tenaga administrasi. Jumlahnya tidak sedikit, tidak ada pengangkatan sama sekali, jelas Muhdi. Bila teman-teman semuanya, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi kali ini, yaitu adanya beberapa usulan dari PGRI Jateng tentunya, ya ini terkait tentang P3K
seleksi tahap 1 ya dan tahap 2, tentunya ada beberapa usulan yang perlu dievaluasi oleh Panselnas. Ini terkait tentang peserta yang pertama, peserta yang sudah lulus passing grade akan tetapi tidak dapat formasi pada seleksi tahap 1. Tentunya ini bisa menjadi prioritas untuk seleksi kelulusan tahap 2. Lalu yang kedua, ini permintaan untuk penambahan jumlah formasi untuk memenuhi 1 juta guru honorer ya yang diangkat menjadi ASN P3K. Lalu usulan yang ketiga, tentunya proses pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah tidak akan berjalan ya dengan maksimal tanpa adanya bantuan dari tenaga administrasi, baik itu TU ya, satpam ataupun tenaga kebersihan. Tentunya ini menjadi usulan yang sangat penting, sehingga memang hak-hak dari tenaga administrasi ini juga bisa mendapatkan hak sebagai ASN P3K walaupun tidak disejalankan dengan P3K guru. Baiklah teman-teman semuanya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share, sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.